Pertama-tama, Frank menghubungi toko obat dan berbicara dengan Tuan Carpenter. Dia mengonfirmasi jika Almond memang telah membeli strychnine di tokonya pada Jumat malam. Beberapa saksi lain juga maju untuk menyatakan kesaksian mereka. Pada tanggal 23 April tahun 1880, Delphine Ashley yang berada di rumah sendirian sedang beristirahat setelah menghabiskan waktunya untuk bekerja. Sekitar pukul 10:45 malam, dia mendengar suara kereta kuda di luar. Seekor kuda hitam telah berjalan melewati rumahnya sambil menarik kereta dengan 2 penumpang di dalamnya. Delphine hanya melihat mereka dari samping, dan wajah mereka tidak terlihat jelas karena bulan bersinar di belakang mereka. Lina Foster yang tinggal di ujung jalan dari rumah keluarga Delphine juga terbangun setelah mendengar teriakan seorang gadis yang memanggil ibunya sekitar pukul 11 malam, bersamaan dengan sebuah kereta kuda yang berjalan memasuki jembatan Barber. Tetangganya yang bernama Betsy Minhart juga mendengar kereta kuda yang sama. Betsy tinggal di sebelah Little River dan terjaga pada pukul 11 ketika sebuah kereta kuda memasuki jembatan tertutup kemudian berhenti. 15 menit kemudian, Betsy mendengar suara 2 orang yang berbicara. Kereta kuda itu melewati pertanian milik Louisa Demeret, di mana saat itu Louisa sedang menunggu suaminya, Daniel, yang akan kembali dari Montpelier. Sekitar pukul 11:30, Louisa mendengar suara kereta kuda di luar yang dia kira adalah suaminya, tetapi ternyata kereta kuda itu tidak berhenti dan terus berjalan ke hulu sungai menuju pertanian Risley. Samuel Mansfield yang baru saja menyelesaikan makan malamnya melihat kereta itu 2 kali. Ketika Samuel melihat keluar, dia dapat melihat seekor kuda hitam yang menarik kereta yang ditumpangi oleh seorang pria dan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Frank dan Palmer kemudian menemui Almond untuk menginterogasinya. Awalnya, Almond mengatakan seperti apa yang dikatakan Emmeline bahwa Alice telah melarikan diri. Mereka semua berasumsi jika Alice telah pergi ke ibu kandungnya dan Nellie telah mengirim surat kepada ibu kandung Alice untuk menanyakannya. Ketika Frank bertanya mengenai kereta kuda yang disewanya, Almond menjelaskan jika dia membutuhkan kereta kuda itu untuk menemui sepupunya, Flora Maker. Ketika Almond berkendara ke timur dari Waterbury, dia telah bertemu sepupunya di jalan. Almond mengaku mengantar Flora sejauh 16 km ke Stowe, sehingga Almond dan Flora tidak kembali ke Waterbury hingga mendekati pukul 4 pagi. Mereka mengantar kereta kuda dan berjalan pulang, kemudian Flora sarapan bersama keluarga sebelum berangkat keesokan paginya. Frank dan Palmer kemudian mengunjungi kandang Bates, tempat Tuan Bates mengonfirmasi bahwa Almond telah mengembalikan kereta kuda sekitar pukul 3:40 pagi, tetapi dia tidak melihat seorang wanita muda bersama Almond. Frank dan Palmer melanjutkan menginterogasi Horace di kediamannya. Mereka memanggil Horace untuk keluar, dan Horace menjelaskan dengan lugas tentang pengetahuannya mengenai Alice. Horace juga mengatakan fakta bahwa Flora telah lama tidak mengunjunginya. Jawaban Horace membuat Frank dan Palmer tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayainya. Frank kemudian mengantarkan Horace kembali ke rumahnya, sekaligus menemui Emmeline untuk menginterogasinya. Namun, Emmeline masih dengan jawaban yang sama. Tidak lama kemudian, Almond dan Nellie tiba. Di saat itulah, Frank bertanya kepada Nellie, apakah dia telah menulis surat kepada Ibu Alice di Charlotte. Nellie mengatakan jika dia tidak pernah melakukannya. Kebohongan Almond akhirnya diketahui, dan Frank menuduh Almond mengarang cerita untuk menyembunyikan sesuatu. Menyadari jika putranya tidak dapat berkata-kata lagi, Emmeline segera mengajak Frank berbicara berdua di ruang tamu. Kepada Frank, Emmeline mengaku jika Alice berada di Kanada dalam kondisi baik-baik saja. Emmeline meminta izin kepada Frank untuk menjemput Alice, namun Frank semakin mencurigai Emmeline dan menyadari jika Emmeline hanya ingin kabur dari masalah. Emmeline tidak mengatakan apapun. Dia menangis, berbalik, dan kembali bersama keluarganya. Frank kemudian memanggil Almond ke ruang tamu. Mereka duduk berdua, dan Frank mulai menanyakan hal yang membuat Almond tercengang. Frank bertanya, untuk apa Almond membeli strychnine? Almond tidak dapat berkata apapun. Kulitnya pucat, dan tangannya gemetar.
Frank kemudian membawa Alman menyeberang jalan untuk bergabung dengan Palmer dan Tuan Hanley. Karena terus mendapat tekanan dan banyak kebohongannya telah terungkap, Alman akhirnya mengaku jika dia telah menghabisi Alice dengan memberi strychnine. Namun Alman tidak menjelaskan motif sebenarnya mengapa dia melakukan kejahatan tersebut. Pernyataan ini membuat Frank yakin jika Emmeline terlibat meskipun Alman berusaha melindunginya. Alman mengaku jika dia telah mengubur Alice di sebuah lubang lumpur dekat pemukiman Little River di Waterbury. Kemungkinan besar, Emmeline telah merencanakan rencana itu lalu meyakinkan putranya yang memiliki pemikiran lemah untuk membantu melaksanakannya. Itu akan cukup mudah, tetapi kelemahan putranya kini membuat kejahatan tersebut terkuak. Alman bahkan menawarkan untuk membawa Frank ke tempat pemakaman, asalkan Frank tidak memberitahu siapapun kemana mereka akan pergi. Sebelum pergi, harus berbicara kepada Frank untuk meminta agar dia membawa Alman pulang jika mereka selesai. Dengan menaiki kereta kuda, Alman bersama dengan Frank melalui jalan berlumpur dan berlubang dengan jarak pandang yang terbatas karena saat itu telah larut malam. Mereka menyusuri River Road, melewati Randall's Mills, menuju Ricker Mountain, menempuh jarak 8 km dalam waktu sekitar 40 menit. Mereka melalui jembatan Barber dan mengambil jalan menuju Moskow dengan Little River di sebelah kiri mereka dan padang rumput Ralph Barber di sebelah kanan mereka. Di sana, Alman menunjuk jika di tempat tersebut Alice tewas. Dia kemudian menuntun kudanya melewati ladang-ladang pertanian dan lahan basah hingga tiba di hamparan padang rumput yang luas. Di seberang padang rumput itu terdapat hamparan tanah rawa. Cahaya lentera yang dibawanya menerangi tumpukan lumpur yang baru saja digali. Frank menyingkirkan tumpukan lumpur dan cabang pohon, mencelupkan tangannya ke dalam air, menggali lumpur dengan jari-jarinya hingga dia menyentuh kepala dan anggota tubuh Alice. Frank menarik tubuh Alice dengan sekuat tenaga hingga seluruh tubuhnya terangkat. Alice telah tewas sejak 3 hari yang lalu, sehingga tubuhnya mulai membusuk dan kaku. Dia masih mengenakan sepatu, stocking, dan gaun merah, sedangkan kepalanya ditutupi karung kecil. Pukul 2:30 dini hari, Frank dan Alman berkendara ke selatan melewati jembatan yang sama dengan jasad Alice di sampingnya, terbungkus kain kafan, dan kepalanya yang tertutup bersandar di bahu Alman. Mereka tiba di Waterbury sekitar pukul 3 pagi, dan Frank segera menuju ke rumah Dr. Henry, seorang dokter lokal terkemuka di daerah tersebut. Frank meminta Dr. Henry untuk melakukan otopsi, namun Dr. Henry membutuhkan bantuan dokter lain, sehingga dia mengatur untuk bertemu Frank lagi di pagi hari di Somerville Farm. Frank kemudian membawa jasad Alice dan memenuhi janjinya pada Horace untuk mengembalikan Alman setelah semuanya selesai. Emmeline seketika menangis ketika putranya tiba di rumah. Horace telah mengatur untuk memberikan Alice kepada George Turner, tetapi tampaknya dia bertindak terlalu lambat karena Alice telah meninggal dan istri serta putranya akan segera menerima hukuman. Dia tidak pernah bisa membayangkan bagaimana kehidupannya di pertanian tanpa istri dan putranya yang selalu membantu pekerjaannya, apalagi Horace telah menua. Alman dan Emmeline ditempatkan dalam tahanan rumah sambil menunggu dakwaan mereka. Keesokan harinya, Dr. Henry datang ke rumah Horace sesuai dengan janjinya untuk melakukan otopsi. Hasilnya jelas jika Alice telah dihabisi dengan strychnine. Emmeline dan Alman dinyatakan bersalah, sedangkan Horace dan putrinya, Nellie, tetap berada di pertanian Somerville. Pada tanggal 28 April, Alice dimakamkan di pemakaman Duxbury Corner, tetapi rasa bersalah masyarakat semakin memburuk dan berubah menjadi kebencian serta kemarahan. 2 minggu kemudian, pada tanggal 10 Mei, Alman dan Emmeline kembali ke Waterbury untuk menjalani persidangannya. Massa yang marah telah menunggu mereka dan memadati lorong serta tangga hotel Waterbury untuk melihat terdakwa. Sidang pertama berlangsung selama 2 hari dan lebih dari 15 saksi bersaksi tentang pemukulan yang dialami Alice di pertanian lama Delini serta kejadian pada tanggal 23 April. Emmeline menangis sepanjang sidang, begitu pula Alman, dan mereka berpelukan seolah-olah ibu dan anak itu melindungi satu sama lain. Dalam persidangan tersebut, Alman menyatakan pengakuannya bagaimana ibunya sangat membenci Alice dan melakukan kekerasan kepada gadis kecil tersebut.
Suatu ketika, ibunya meminta Almond untuk membawa Alice ke pegunungan dan meninggalkannya. Almond menolak dan tidak ingin terlibat, tetapi Emmeline terus mendesaknya. Almond mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban agamanya untuk membantu ibunya. Selain itu, Emmeline berkata jika Alice akan lebih baik di surga dan keracunan strychnine tidak menimbulkan rasa sakit bagi Alice. Pada Jumat malam, di hari kejadian, Almond segera pergi ke kediaman Tuan Bates untuk menyewa sebuah kereta kuda, kemudian pulang dan menempatkan kuda itu di kandang. Emmeline telah membangunkan Alice dan membawanya keluar. Dia mengatakan kepada Alice jika ingin mengajaknya jalan-jalan. Horace sedang tidur ketika Emmeline dan Alice berjalan ke atas bukit melalui ladang sampai di jalan tempat Almond membawa kereta kuda. Mereka masuk dan Almond menyetir kereta kuda tersebut. Di Henry Hill, Waterbury, dan mengeluarkan sebotol air manis bersama dengan cangkir minum Alice, hadiah dari ibunya. Almond menuangkan air manis ke dalam cangkir, lalu mencampurnya dengan bubuk dari botol kaca, kemudian menyerahkan cangkir itu kepada Alice sembari memerintahkan Alice untuk meminum air tersebut. Almond mengatakan jika kematian Alice sangat cepat, tetapi faktanya, kematian akibat keracunan strychnine berlangsung lambat dan sangat menyakitkan. Gejalanya biasanya muncul dalam waktu 15 hingga 20 menit setelah menelan racun dan dapat meliputi keringat atau detak jantung tidak teratur, kejang otot, dan gemetar tak terkendali yang memburuk seiring berjalannya waktu. Bibirnya melengkung ke atas untuk memperlihatkan giginya. Almond mengatakan jika Alice menelan racun antara pukul 9:15 dan 9:30, tetapi Alice masih sadar hingga pukul 11. Saat hari-hari persidangan dilakukan, ibu kandung Alice yang baru saja menikah dan tinggal di Burlington muncul. Dia mengetahui kematian Alice dan segera memutuskan untuk membawa Hilly pulang. Namun entah bagaimana, Joseph Barton mengetahui niat Mary dan menulis surat kepada Horace. Dia menasihatinya untuk tetap menepati perjanjian mereka dan menjaga Hilly dalam perawatannya. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil dan Mary berhasil membawa Hilly pulang ke Burlington. Setelah persidangan, Almond dan Emmeline dipenjara dan dibawa dengan kereta api ke Montpelier. Mereka dipercayakan kepada Sheriff Tuttle dan Sheriff Dudley yang bertanggung jawab atas penjara tersebut. Dudley mempekerjakan beberapa wanita muda untuk menjaga tahanan wanitanya, termasuk Mary Holt. Menurut kesaksian dari Mary Holt, Emmeline menghabiskan hari-hari awal di penjara dengan menulis surat untuk Dudley yang kemudian dia masukkan melalui jeruji selnya dan ditemukan oleh para pelayan. Dudley kemudian memperkirakan bahwa dia telah menerima sekitar 50 surat dari Emmeline antara bulan Mei dan November tahun 1880. Dudley mengabaikan surat ini seperti yang dilakukannya pada semua surat lainnya dan ini semakin membuat Emmeline putus asa. Pada tanggal 26 Oktober, Emmeline diizinkan menyalakan api unggun di selnya untuk menghangatkan diri. Namun, Emmeline justru membakar tempat tidurnya. Beruntungnya, api belum membesar ketika Dudley memadamkan api tersebut. Namun, Emmeline berusaha melarikan diri ketika Dudley membuka selnya untuk memadamkan api. Emmeline berhasil ditangkap oleh para penjaga wanita, tetapi dia terluka di bagian kepala setelah menghantam pintu selnya ketika berusaha mengambil kunci yang menancap di gagang pintu tersebut. Sejak saat itu, Emmeline diborgol setiap kali ada api untuk menghangatkan tubuhnya di dalam sel penjara. Hari-hari berlalu dan kondisi mental Emmeline semakin memburuk. Dia mengerang, menangis, dan bertingkah seperti anak kecil. Almond dipenjara di dekat sel ibunya, tetapi dia tidak seperti Emmeline. Almond menjalani hidup dengan tenang di dalam sel tahanan. Dia makan dengan baik, menambah berat badan, serta percaya kepada Tuhan dan pengacaranya untuk menegakkan keadilan. Proses hukum mereka dimulai pada pukul 11 pada tanggal 22 November tahun 1880 dan berlangsung selama 7 hari. Seperti pada sidang sebelumnya, banyak saksi memberikan bukti mengenai riwayat perilaku kasar Emmeline. Argumen penutup pun disampaikan, kemudian juri bermusyawarah dan kembali kurang dari 2 jam kemudian dengan vonis bulat yang menyatakan Emmeline dan Almond dinyatakan bersalah atas kejahatan tingkat pertama. Mereka harus menerima eksekusi. Dari penjara daerah di Montpelier,
Emmeline dipindahkan ke rumah pemasyarakatan di Rutland dan kemudian ke penjara negara bagian Windsor pada tahun 1881. Almond sudah ada di sana menunggu eksekusi, tetapi 2 tahun kemudian, hukuman Almond diringankan karena telah melakukan kerjasama dengan memberikan pengakuannya. Frank, Palmer, dan Tuan Hanley adalah orang-orang yang bekerja keras untuk memohon keringanan hukuman bagi Almond. Mereka mengenal Almond sebagai orang yang tulus dan religius. Selama di penjara, Almond disibukkan dengan ibadah dan membaca Alkitab. Dia juga mengajak Emmeline untuk menyatakan pengakuan yang sebenarnya agar mereka dapat bertemu di surga tanpa rasa dendam dan amarah. Namun Emmeline tetap mempertahankan ketidakbersalahannya hingga hari eksekusinya tiba pada tanggal 29 Maret tahun 1883. Horace tidak mau menghadiri eksekusi istrinya, begitu pula Nellie. Horace menegaskan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan istrinya, bahkan menolak biaya pemakaman istrinya di samping makam putri mereka, Cecil. Suaminya telah mengkhianatinya seperti yang dilakukan banyak orang lain, tetapi Emmeline menyimpan kemarahan terbesarnya untuk Almond karena pengakuannya dan terus memohon Emmeline untuk memberi pengakuan seperti dirinya. Di hari eksekusinya, banyak wartawan dan warga hadir di penjara Windsor berharap dapat mendengarkan pengakuan dari Emmeline. Namun Emmeline justru memberkati kerumunan dari mimbar dan berdoa memohon pengampunan mereka. Dia berusaha menyentuh hati nurani warga agar warga mengira telah menggantung seorang wanita yang tidak bersalah. Tentu, usaha ini tidak berhasil. Emmeline meninggal tanpa mengaku dan Almond menyusul pada tahun 1893. Almond meninggal di penjara karena menderita TBC pada usia 32 tahun. Dia dimakamkan di dekat ibunya di tanah milik tukang tembikar di Windsor. Horace juga tidak mau membayar biaya pemakaman putranya. Meskipun Horace telah sakit-sakitan, tetapi dia menikah lagi setelah kematian Emmeline dan hidup lebih lama dari istri keduanya. Horace meninggal pada tahun 1904 pada usia 72 tahun. Dia buta dan tuli di usia tuanya dan kematiannya disebabkan oleh penyakit Brigg, yaitu kelainan ginjal yang dapat disebabkan oleh sifilis. Sementara itu, Nellie menikah dengan Louis Putri pada tahun 1883, tetapi suaminya sering memukulinya dan menyiram mertuanya yang sudah tua. Nasib saudara laki-laki Alice, yaitu Hilly, juga tidak kalah memprihatinkan. Dia mengalami gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa untuk diamankan. Pembebasannya tidak dilaporkan, tetapi Hilly keluar pada tahun 1904 dan kembali ke Chittenden County dan akhirnya menetap di Huntington. Hilly hidup hingga usia 60-an dan tidak pernah menikah atau memiliki anak. Dia banyak minum dan meninggal karena keracunan alkohol pada tahun 1934.